tumbang ya. Ini pondasi rumah. Ini pondasi rumah semua kan? Ini pondasi rumah nih kan? Pati kami menangis dan bersedih bukan gara-gara karena tidak ada bantuan, Pak. Kami bersedih dan menangis bukan gara-gara kami tidak ikhlas rumah kami dihanyut pandang. Kami bersedih bukan gara-gara memang orang itu kadang-kadang gini gak ada penyembuhan, tapi kami sedih. Tapi Allah masih sayang pada kami, Pak. Contoh Allah buktikan sayangnya Allah kepada kami sehingga Bapak datang kemari. Itu yang kami syukuri, Pak. Terharu, Pak, karena Bapak telah mengunjung kami. Ini pas malam hari Bapak tinggal di tenda itu. Di tenda itu, Pak. Cuman tenda Ya, tenda biru. Kalau hujan kan netes juga air gitu. Iya, Pak. jadi dindingnya nggak ada. Nggak ada, Pak. Anaknya ditidurkan di sana. Di situ, Pak. Lewat aja Bang, lewat. Baik, Syedaralun, saat ini saya berada dengan seorang warga dusun Rantau Panjang, Desa Sijudo, yaitu Pak Jahidin. Iya, Pak. Dan Bapak Jahidin ini merupakan salah satu korban yang rumahnya juga dibawa oleh banjir bandang. Sebenarnya banyak warga di sini yang semuanya memang habis rumahnya, dan salah satunya Bapak Jahidin. Iya. Kita nanti akan menanyakan langsung bagaimana kengerian dan dahsyatnya bencana banjir bandang yang menimpa Aceh, khususnya Aceh Timur, hingga memporakan ganda tempat yang dulunya ramai dan dengan bangunan-bangunan yang dulunya desa itu sekarang sudah jadi padang tandus ya Pak ya. Iya, Pak. Mungkin Pak Jahidin boleh berbagi cerita dengan kita hari apa pertama naiknya banjir dan bagaimana masyarakat tahu bahwa banjir itu sudah merendam rumahnya dan jam berapa itu pastinya. Seingat Bapak. Bisa, Pak. Kejadian tersebut, Pak, datangnya banjir pagi Rabu jam 4 pagi. Saat itu ini kan pribadi saya dulu di rumah, Pak, saya ceritakan. Jadi saya kan keadaan dalam sakit, anak saya sakit. Jadi tiba-tiba banjir malam itu jam 4 paginya kami udah ketika sadar dari bangun tidur itu udah ada air, Pak. Nah, di tempat tidur kami udah ada air. Jadi orang rumah saya bangunin saya, Pak ini ada air. Nah, kayak gitu di dalam rumah udah segini airnya, Pak. Pas Baru sadar, udah segini. Pas bangun tidur udah setinggi lutut, Pak. Itu bisa seperti itu. Saya samakan diri sendiri dulu, Pak. Anak-anak saya, keluarga saya, cuman bisa terselamat ialah baju di badan aja, Pak. Nggak Nggak sempat evakuasi yang lain. Kena air tiba-tiba, Pak. Tidak pernah sejarahnya air besar ini seperti kami alami saat itu. Karena begitu tiba-tiba naiknya gitu, Pak. Jadi pas sadar bahwa airnya sudah ada dalam rumah, itu langsung mengevakuasi keluarga, kemana dibawanya? Itulah kami, kan ada juga tetangga abang ipar kayak gitu kan, ada dia sampan kecil, Pak. Karena kalau di dalam air kan anak kecil macam mana, Pak, gitu hujan kan, gitu banjir pun naik. Jadi kena dengan sampan tersebut kami pertama ngungsi ke balai. Ke balai desa. Balai desa, dusun tempat pengajian. Setelah itu air makin naik, Pak. Sudah jam 6 paginya naik terus. Jadi kami sebagian ada ke bukit, ke hutan bukit gitu. Walaupun akibat dari situ longsor, Pak ya. Karena musim hujan kan longsor, Pak. Yaitu kami ke pasar yang memang datarnya dengan air tinggi. Ada sekitar 200 meter lah ke sana, Pak. Pakai sampan kecil tersebut dalam hujan, Pak kan. Itulah, Pak, kejadian habis semua, Pak. Habis semua Pak Lodes, Pak. Jadi saat Bapak lari ke balai itu cuman Bapak yang ada di situ atau warga lain sudah mengetahui bahwa banjir sudah masuk ke rumah? Iya, alhamdulillah waktu jam 4 itu kami kan langsung sebagian kami bangun nih semua. Masyarakat, jadi disitulah masyarakat kadang-kadang terbangun semua menyelamatkan diri sendiri di masing-masing nafsi, Pak. Nggak bisa menolong A dengan si B, tidak bisa lagi, Pak. Karena tiba-tiba airnya udah setinggi itu lah, Pak. Jadi gitu. Proses pelariannya menggunakan sampan, sampan kecil ya, Pak. Sampan kecil. Alhamdulillah sampan kecil ada lah, Pak. Kalau seandainya tidak ada sampan kecil, kadang-kadang ada korban di tempat kami, Pak. Ya. Jadi setelah berada di titik evakuasi itu, kemudian airnya makin naik, Bapak kemana lagi itu?
Cuman situ pasrah aja Pak, karena terdatar itu tadi yang di pergunungan pasar yang datarnya lebih tinggi daripada air. Nah di situ kami kalau apabila air tersebut naik lagi gitu, kami mau kemana lagi gak tahu lagi Pak, pasrah aja gitu. Dan alhamdulillah nggak naik. Alhamdulillah kan nih Pak. Berarti semua warga di dusun Rantau Panjang ini titik mengumpulnya di situ. Di situ Pak, sebagian di situ, sebagian di hutan tadi Pak. Nah karena kami kan sampah tersebut kan satu cuman Pak, kecil gitu. Kalau semua gitu sini kan 40 kakak gitu Pak. Kan nggak mungkin satu sampai kita langsir gitu. Sedangkan kata langsir nanti ada korban lain. Jadi siapa yang apa misalnya mana yang terdekat ke situlah semua masyarakatnya Pak. Berarti nggak semua lari pakai sampan ya? Tidak Pak, sebagian ada yang berenang Pak gitu Pak. Ada ini nggak tanda-tanda sebelum misalnya sebelum banjir, ada misalnya ada gempa atau ada apa sebelumnya bencana alam atau tanda-tanda dari alam nggak? Cuman seingat saya sebelum itu ada gempa Pak. Itu gempa seminggu lagi atau sekitar seminggu lagi ataupun berapa hari lagi mau banjir ada gempa tuh Pak. Ada gempa. Ada. Cuman kan kita sering hujan itu Pak. Sering hujan deras pada saat malam itu. Memang hujan tersebut memang deras sekali Pak. Angin deras, hujan deras. Itu mungkin tanda-tanda tersebut Pak. Paginya udah seperti ini yang kami rasakan Pak. Baik, hujannya sebelumnya itu sampai 1 minggu nggak Pak? Iya Pak, 1 minggu hujan, cuman hujannya yang tidak separah malam tersebut, malam kejadian tersebut Pak. Nggak separah malam kejadian? Ya, hujan memang 1 minggu terus hujan, teman. Malam yang terbanjir itu, yang kena banjir itulah yang parah hujan Pak. Oke. Ya. Sebelumnya, apakah bencana seperti ini, maksudnya banjir yang seperti ini pernah terjadi nggak? Mau di dusun Rantau Panjang atau di dusun lainnya di desa Sijudo ini, setahu Bapak atau cerita-cerita sebelumnya? Coba kalau sebelumnya Pak, memang setiap tahunnya di kampung kita banjir Pak. Cuman banjirnya ala kadar sebanjir tidak seperti yang kita rasakan saat ini Pak. Memang banjirnya bisa kita target feeling masyarakat bisa, misalnya sebanjir segini, bukan segini kayak gitu Pak. Ada target tersebut ya? Memang karena setiap tahun banjir gitu Pak. Cuman tidak separah ini ya. Memang banjir. Memang banjir. Bulan 12 atau bulan 11 memang sudah tergenang. Memang jatah banjir memang tapi tahunnya. Enggak sampai merusak fasilitas atau apa. Iya, tidak. Enggak bandang. Enggak bandang Pak. Kalau ini kan semua harta-harta yang ada yang habis semua Pak kan. Tahun sebelumnya juga banjir. Banjir Pak. Cuman tidak separah seperti ini. Oke. Ya. Setelah mengetahui bahwa debit air makin naik, itu hal yang pertama setelah keluarga berada di titik aman, hal yang Bapak lakukan lagi itu apa? Mungkin bisa Bapak ceritakan seingat Bapak hingga pada hari ini. Ya, kami melakukan Pak untuk persiapan istilahnya untuk bekal untuk hidup di dalam pengungsian Pak. Bekal? Ya, bekal itu contoh ada barang-barang yang hanyut ke dia orang, misalnya ada nanti kerupuk gitu kan, karena ada minyak, kami ambil untuk bekal anak-anak kami. Anak Bapak ada berapa? 2 Pak. 2, itu umurnya berapa? 2 tahun sama 6 tahun. 2 tahun 1, 6 tahun 1, berarti masih balita semua ya. Saat banjir itu yang terpikir hanya pembunuhan hak keluarga. Jadi ada ini nggak Mas, setelah ada di titik evakuasi itu ada pernah kelaparan atau nggak dapat ini apanya makanan karena situasi air belum surut? Berapa hari ya terjebak dalam air itu Pak? Alhamdulillah Pak, untuk apa kami kena sebagian orang tua di sini, kami sebagian menahan tuh misalnya makan gitu, kami utamakan untuk anak-anak dulu. Kalau ada lebih untuk anak-anak baru kami makan gitu. Ada sekitar 5 harian gitu Pak. Cuman banjir kan cuman 4 hari udah surut, agak menyurut gitu kan. Tapi kan musimnya hujan itu kan. Iya. Kemana cari nafkah bisa terobos ya? Itu arusnya deras Pak ya? Deras Pak, sini sangat deras Pak. Oke. Jadi cari bahan makanannya di mana Pak? Mungkin bisa ceritakan karena kan 2 anak Bapak itu kan juga butuh ini. Itu waktu itu Pak kan, anak saya kan sakit, saya sakit juga. Kami susah meminta obat. Nggak ada obat kan? Nggak ada obat. Itu kami kan
kan ada kedai di sini, ada kedai kan hanyut barang, sebagian ada nanti barangnya nyangkut, itu kami cari. Jangkut barang berarti untuk makan. Untuk pembunuhan 2 anak bapak tadi ya? Iya. Itu kondisi anaknya sakit kemarin. Sakit. Dapat obatnya dari mana pak? Kena ada obat nyangkut dari situ Obat nyangkut, obat sebelum yang ada bantuan pak. Yang hanyut ya? Iya. Setelah itu dikasih buat anak ya? Banyak anak-anak yang lain juga sakit pak. Di titik pengungsian pak? Ya. Iya pak. Terjebak dalam banjir itu sekitaran per hari, terputus semua hubungan komunikasi dengan saudara. ya, jaringan pun tidak ada pak. Iya. Berapa hari baru ditemukan oleh tim pembantu ataupun dari kawan-kawan pemerintah lainnya sehingga bisa hari ini bisa bertahan hidup. Bisa nggak sekitar Bapak 5 hari pak. 5 hari udah ada kunjungan kan dari dusun sejuk, nanti dari masyarakat bantuan kan dari Rubi nanti pak. Jadi udah surut, nanti anak saya bawa ini menyeberangi ke Aceh Utara. Menyeberang ke Aceh Utara untuk cari obat. Tapi di sana kan juga hanyut pak. Iya pak, bisa minta bantuan saya usaha. Ke Aceh Utara Lubuk Pusaka itu pak kan, itu hanyut juga kan. Jadi bapak jalan atau bagaimana? Jalan pak. Jadi kan dari situ nanti kan ada sampan ke seberang. Beceknya segini pak. Itu bapak gendong anak? Saya gendong anak. Dua. Nanti mamanya satu nanti. Saya bawa di becek. Sampai kaki anak saya itu belah pak. Kena kaca. Yang 6 tahun? Ya. Dapat obatnya di sana pak? Alhamdulillah orang itu merespon pak, dikasih obat kan. Itu dapat obatnya di mana? Alhamdulillah di Lubuk Pusaka ada orang itu mengususkan posyandu orang itu pak. Ada kader pengobatan ya. Baik pak. Setelah anak bapak mendapatkan obat dan bisa bertahan dalam banjir, itu pertama masuk bantuan ke titik bapak mengungsi itu kapan pak? Hari apa tepatnya? Dari titik pengungsian kami, ketika datang bantuan seperti sekdes dari Sejuk, saya tidak ada lokasi pak, membawa anak. Yang kedua datang ke lokasi bantuan dari Dusun Robe, beras yang dibawa pak. Alhamdulillah kemarin hari apa itu pak, hari Kamis ya, kemarin datang ada memang bawa obat. Jadi saya kemarin ke titik lokasi bantuan sana, orang memberi bantuan, saya ke sana pak minta obat kan. Ke titik lokasi yang penurunan bantuan, penurunan bantuan di SMP. Ya, pak. Berarti bapak jalan kaki? Jalan kaki pak. Jalan kaki berapa jam dari dusun ini ke SMP 4 itu pak? Kalau ke SMP 4, kalau jalan kaki kita memang jauh pak, kena bukit kan. Lagi apalagi cuaca becek kayak gitu pak, sekitar 4 jam atau 5 jam gitu pak. 5 jam ya. Untuk saat ini di tenda pengungsian orang bapak mau keluarga seperti keluarga bapak atau keluarga lainnya sudah terpenuhi belum? Logistiknya, obat-obatannya, atau ada yang belum, misalnya di sektor makanan nih ada nggak yang belum terpenuhi? Alhamdulillah udah terpenuhi walaupun sedikit pak. Kami bersyukur, pasti kami menangis dan bersedih bukan gara-gara karena tidak ada bantuan pak. Kami bersedih dan menangis bukan gara-gara kami tidak ikhlas rumah kami dihanyut bandang. Kami bersedih bukan gara-gara memang orang itu kadang-kadang gini gak ada penjengukan, tapi kami sedih. Berarti Allah masih sayang pada kami pak. Contoh Allah buktikan sayangnya Allah kepada kami sehingga bapak datang kemari. Itu yang kami syukuri pak, terharu pak, karena bapak telah mengunjung kami. Kami butuh hiburan, walaupun hiburan ini secara dialog. Jadi pikiran kami tidak lagi di dalam pak, udah terlepas gitu pak. Dalam penyelamatan yang kemarin pak, itu yang setelah ini maaf saya sedikit mengorek. Sama-sama. Orang tua ini masih ada atau bagaimana? Tidak ada lagi tidak pak. Ada. Di pihak perempuan juga tidak perempuan lagi. Ada pak di Aceh Utara juga di Langkahan.
kena banjir juga. Kena banjir, kami berapa minggu gak ada jaringan, kami tidak tahu kabar. Berarti Alhamdulillah mertua dapat kabar dengan mertua setelah berapa hari? baru 2 hari ini Pak, kena ada jaringan di bukit-bukit, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada Pak. Kami telepon ke sana, alhamdulillah mereka juga merasakan seperti ini juga, namun alhamdulillah tidak ada korban. Tidak ada korban. Tidak ada korban Pak. Di dusun ini sendiri, Pak, Ya. apakah ada korban jiwa sampai saat ini? Alhamdulillah kalau korban jiwa tidak ada Tidak Pak. ada ya. Tidak ada, Pak. Dan setahu Bapak yang berapa total penduduk di dusun ini, Pak, sendiri? Total kalau keseluruhan kakak kakak 41 kakak Pak. Di dusun ini Di aja. dusun ini sih aja Pak. Sementara di desa Sijudo itu ada berapa kakak, Pak? 300 kakak 300 lebih, kakak 300 dengan lebih. berapa jumlah 5 jiwanya? dusun jiwanya sekitar saya ingat sekitar 700 sekian Pak. 700 sekian. sekian ya. Berapa kakak tadi? 300 kakak 300 seluruh kakak dengan total, penduduk 700 sekian. 700-an. Dan ini saya merasa melihat sendiri tadi kemarin saya sempat ke desa Sijudo, dusun Sijudo, ke Saragalat juga mengunjungi dusun ini ya. Iya Pak. Dan ketika saya masuk tadi ke dusun ini, saya melihat ini apa benar perdesaan sebelumnya, karena kan semua kan jadi tandus. Cuma pepohonan yang ada. Ya, Pak. Pas saat Bapak melihat banjir itu apakah air yang menguap atau memang ada gelombangnya, Pak? Mungkin bisa menceritakan pas melihat bentuk banjir yang baru kali ini terjadi di kampung ini. Ya Pak, kalau tentang bentuk banjir nanti gelombang Pak. Bergelombang. Makanya banyak kerusakan yang seperti banyak ini. kerusakan seperti inilah Pak. SD ini kan beton Pak. Beton. Karena sangat gelombangnya deras dan airnya deras, kejadian seperti ini Pak. Arah air dari mana, Pak? Arah air dari sana Pak. Dari sana. Dari sana. Berarti gelombangnya kemari. Gelombang kemari Pak. Ini di posisi kita duduk ini apa nih sebelumnya Pak? Sebelumnya ini SD Pak. Lokasi SD, SN Negeri Rantau Panjang Rubi Pak. Rantau Panjang Rubi. Ini bangunan SD. Bangun SD Pak. Begini rusaknya Pak. Rusaknya itu makanya sangat berarti dasar. Airnya dari sana menghantam semua. Menghantam semua Pak. Rumah Bapak sendiri berada di posisi mana? Di rumah saya posisi di sana Pak, di pinggiran jalan. Di pinggiran jalan ya. Di pinggiran jalan yang sekarang tinggi lumpur di rata-rata ini sepinggang Pak. Sepinggang. Kemarin tuh sepinggang. Tinggi air pertama naik itu seingat Bapak setinggi apa? Kalau untuk atapnya nggak nampak lagi Pak. Memang tenggelam semua. Tenggelam semua. Ada saya dengar cerita dari warga-warga yang di desa Sijudo atau Pak. Saragala ke sana 7 atau 8 meter. Ya sekitar itu Pak. Karena bubungnya kan nggak nampak lagi Pak. Gitu. Nggak nampak. Memang kita lihat mungkin nggak ada rumah di sana. Nggak ada rumah. Setelah banjir surut, itu lumpur yang didapati mau di jalan atau di pedesaan atau perumahan itu sampai mana Pak? Sampai ke sepinggang Pak. Sepinggang. Ada nanti kadang-kadang warga nanti jalan ke sana karena saking lumpurnya, ada di tengah jalan orang pingsan Pak. Tidak sanggup untuk bergerak lagi karena itu lumpur segini. Iya Pak. Hari pertama, kedua, ketiga Pak? Ya. Gimana proses waktu melalui lumpur itu Pak? Kami biasa lalu lintas seperti itu Pak, menggunakan papan kadang seperti berenang di air gitu Pak. Kalau tidak sanggup kita Pak. Karena awal-awalnya nggak bisa kita jalan kaki. Nggak bisa jalan kaki Pak. Oke. Ini pertama bisa lalui hari apa Pak? Maksudnya udah keras lumpurnya seperti ini? Udah ada 2 mingguan baru ini Pak. Baru ada keras kayak gini ya. 2 mingguan apa karena ada panas, karena setiap itu langsung panas. Seperti itu Pak. Oke. Dan kondisi anak Bapak sekarang bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak. Udah lumayan baik. Kaki yang sempat luka kemarin bagaimana? Yang itu udah saya balut Pak. Udah dibawa ke pengobatan? Udah kemarin ada datang pengobatan, udah dicek ya. Oke. Sampai saat ini yang diperlukan masyarakat
di sini mungkin saya menanyakan Iya, langsung perwakilan dari Ya, Bapak bisa, ya. Pak. Sampai Bisa, Pak. saat ini kan bantuannya udah sampai meskipun Pak. ada bertahap. Ya, betul. Nggak semua, maksudnya nggak semua mendapat lebih banyak gitu, Iya, tapi semuanya Semuanya mendapat. Nah, hal yang sangat dibutuhkan selain logistik makanan, mungkin bisa nggak Bapak paparkan beberapa, ceritakan aja apa saja yang dibutuhkan, sehingga kan nanti biar orang-orang tahu, ataupun pihak pemerintah ataupun pihak swasta lain yang ingin membantu juga tahu apa yang harus mereka bawa kemari dan yang sangat dibutuhkan itu apa. Yang pertama, Pak, kami di sini masyarakat Dusun Ratu Panjang sangat membutuhkan yang pertama obat, Pak. Yang kedua tenda, Pak, untuk pengungsian, dan apalagi ini kan sedikit lagi bulan suci Ramadan, kami tidak ada masjid lagi, tidak ada madrasah lagi, kemana kami beribadah? Kami seperti masyarakat ini untuk beribadah, tempat ibadah kami ada, yang seperti nanti tenda gak ada kami, Pak. Kami butuhkan tenda pengungsi, obat tadi, Pak. Itu kami butuhkan. Minum, Pak, air minum, karena di sini air ini memang dangkal, maksudnya gini, Pak. Kalau kita ambil airnya seperti tanah, memang tanah, Pak. Karena memang dia tertutup semua oleh tanah, betul, Pak. Itulah. Jadi yang dibutuhkan pertama tenda, obat, seperti ginset, Pak. Kami kan butuh lampu, anak-anak kecil kami banyak, Pak. Habis itu air bersih. Pak. Saat ini air bersih. Ini terkait air bersih saya, Pak. Ingat tadi. Iya, Pak. Dari mana masyarakat mengambil sumber air, sedangkan kan airnya keruh semua ini, Pak. untuk masak ataupun untuk mandi. Ya, Pak. Gini ceritanya, Pak. Kami mengambil air kan ada nanti alur-alur kecil gitu, alur-alur kecil di hutan. Kan ada tebing, nanti hujan ada alur. Kalau hujan nggak ada air gitu, Pak. Itu kami tampung, Pak. Ditampung. Kami tampung, masukin dalam. Diendap dulu. Ya, endap dulu, Pak. Itu berapa hari, Pak? Sekitar 2 hari nanti baru penuh nanti kayak gitu, Pak. Sekarang kami nanti kadang-kadang di sini masyarakat ada gatalan. Aku di ini kayak saya nih, Pak. Ini airnya kan. Gara-gara airnya. Itu yang kami butuhkan itu, Pak. Air bersih. Air bersih. Itu siap diendapkan biasanya bisa digunakan berapa hari, Pak? Kadang-kadang masyarakat karena tidak ada air, begitu endapkan begitu minum, Pak. Begitu dipakai gitu. Tapi kan masih keruh. Masih keruh, terpaksa minum. Kalau misalnya siap diambil dimasak, itu berpengaruh nggak? Bisa nggak kurangi keruhnya? Nggak bisa itu ya? Nggak bisa, Pak. Tetap berkeruh, Pak. Kadang-kadang kalau kita makan nasi itu ada campuran pasir gitu, Pak. Karena bekas air itu. Berarti basuh beras pun buat masak pakai air dari itu. Banjir ya? Banjir ya, Pak. Banyak di kamp pengungsian atau tenda Bapak yang mengalami gatal-gatal? Banyak, Pak. Hampir rata-rata seluruh, Pak, gitu, Pak. Semuanya kena gatal-gatal gara-gara itu? Ya. Anak saya satu keluarga gatal semua ya? Karena memang terpaksa itu tadi, Pak, menggunakan air ya. Oke, Pak. Itulah, Pak, kami butuhkan tadi, Pak. Tenda, obat tadi, air, sama ginset, Pak, kami butuh, Pak. Selain gatal-gatal, sakit apa yang sering dialami para pengungsi ini, Pak? Demam, Pak. Demam ya. Demam itu sakit tulang semua. Tulangnya sakit. Tiba-tiba seperti itu, Pak. Demam, misalnya demam panas dingin. Ya, panas dingin kayak gitu, kedinginan tapi badan panas. Oke. Seluruh badan sakit. Ini pas malam hari Bapak tinggal di tenda itu? Di tenda itu, Pak. Cuman tenda biru. Kalau hujan kan netes juga air gitu. Iya, jadi dindingnya nggak ada? Nggak ada, Pak. Anaknya ditidurkan di sana? Di situ, Pak. Kadang banyak nyamuk gitu, Pak, kan. Macam mana dibuat karena udah seperti keadaannya kan. Karena memang ke sana juga kita tempuh jauh ya, Pak. Iya, Pak, jauh. Di sini ada berapa tenda pengungsian, Pak? Berarti lokasi titik pengungsian 3 titik, Pak. 3 titik. 3 titik, ada di sana tenda, ada di hutan di tenda juga, Pak. Karena kalau lewat pesawat pun nggak nampak di mana pengungsian, nggak ada. Karena tertutup hutan. Itu yang mengungsi ke hutan karena datarannya tinggi. Datarannya tinggi, Pak. Oke. Itu tenda-tenda yang digunakan masyarakat di pengungsian itu tenda mandiri kah dari masyarakat atau bantuan? Mandiri, Pak. Mandiri. Kadang ada nanti tutup apa nanti hanyut kami ambil. Kadang ada ditindih kayu kami ambil untuk tenda tersebut.
mandiri, bukan ada bantuan, Pak. Tadi namanya Jahidin, Pak Jahidin ya. Terima kasih Pak, Ya, sudah menceritakan bagaimana kisah Bapak dan terutama kisah masyarakat di Ya, Desa Sijudo, khususnya di dusun panjang. Rantau Panjang Ya, ini Pak. bertahan hidup Ya, dalam diterjang banjir bandang, Ya. jadi sampai terpaksa harus memungut makanan yang terbawa banjir Ya, ataupun obat-obatan yang Ya, terbawa banjir ya. Ya. Syekh Daralun, begitulah kondisi sekarang di dusun Rantau Panjang, Desa Sijudo, Kecamatan Banti Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Dan saat ini yang mereka sangat butuhkan adalah air bersih, tenda, ginset, serta obat-obatan karena untuk menunjang kehidupan mereka. Apalagi memasuki tahun 2026 nanti, ini mereka juga akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana penerangan di desa ini juga masih belum stabil. Ya, Tidak ada genset di setiap titik pengungsian, tidak ada air bersih. Ada beberapa air bersih untuk minum mungkin yang dibawa oleh pemerintah, itu pun tidak cukup. Mungkin mereka mengharapkan ada alternatif lain untuk pengadaan air bersih ini agar mereka tidak terkena penyakit yang berkepanjangan. Dan kondisi sekarang Desa Sijudo, dusun Rantau Panjang ini memang habis semua. Ini bisa kita bilang bahwa desa yang hilang atau dusun yang hilang. Semua masyarakat ataupun fasilitas umum di sini, rumah masyarakat, masjid, dan sekolah, ini tidak tersisa dihantam oleh banjir bandang yang begitu dahsyat melanda Aceh Timur di akhir November lalu. Dan yang tersisa yang kita lihat di belakang-belakang saya ini adalah pohon-pohon yang dibawa oleh banjir, serta tanah tandus hasil lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. Dan masyarakat di sini harus bertahan hidup di bawah tenda atau terpal biru yang hanya menutup atap tapi dindingnya tidak ada. Begitu kondisi terkini di Desa Sijudo, Syekh Daralun, masih sangat memperhatinkan, dan kemarin baru bisa ditembus hanya pakai trail. Lokasi atau akses kemari juga masih sangat sulit untuk dibawa bantuan kecuali menggunakan jalur udara, Ya. gitu Pak. Demikian Syekh Daralun, saya Maulid Al-Fatah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.